Aku tak pernah mengira hidupku yang tenang akan bergejolak seperti ini. Aku, Laras, seorang wanita berusia 47 tahun, ibu dari 2 anak, dan istri dari seorang pria yang telah memberiku kehidupan yang nyaman. Rumah tanggaku dengan Bastian bisa dibilang stabil. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir, gairah di antara kami mulai meredup. Bastian adalah pria baik, pekerja keras dan setia. Namun sayangnya, terlalu sibuk untuk memperhatikan hal-hal kecil. Aku sering merasa seperti objek di rumah sendiri. Ada, tetapi tak terlalu diperhatikan. Anak-anak kami sudah beranjak dewasa, dan hanya Naila yang masih sering mengunjungiku. Ia telah menikah dengan Rafa, pria tampan berusia 27 tahun yang tampak begitu sempurna sebagai suami. Aku selalu mengagumi Rafa. Ia pria berkarisma, sopan dan perhatian. Setiap kali dia datang berkunjung, selalu ada senyum hangat yang ia berikan. Sesuatu yang telah lama tak kurasakan dari suamiku sendiri. Hari itu, aku baru saja selesai merapikan meja makan ketika ponselku bergetar. Bu, aku ada pekerjaan mendadak di luar kota selama seminggu. Rafa sudah di perjalanan ke rumah ibu. Dia akan tinggal di sana sementara aku pergi. Tolong jaga dia ya. Aku membaca pesan dari Naila dengan sedikit terkejut. Rafa akan tinggal di rumahku selama seminggu tanpa istrinya. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Tetapi ada sesuatu di dalam dadaku yang berdesir aneh. Tak lama setelah itu, suara motor besar berhenti di depan rumah. Aku buru-buru keluar, dan di sana Rafa berdiri, mengenakan jaket kulit hitam yang membuatnya tampak semakin gagah. Ia membuka helmnya, menyibakkan rambutnya yang sedikit basah oleh keringat. "Halo Bu," sapanya sambil tersenyum. Rafa sudah sampai. "Ayo masuk," kataku, mencoba bersikap biasa saja. Ia menyeret koper masuk dan langsung melepas jaketnya. Kemeja putih yang ia kenakan melekat pada tubuhnya yang atletis. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak melirik dadanya yang bidang. "Maaf, mendadak banget ya, Bu," Naila bilang. "Gak apa-apa, aku tinggal di sini saat dia pergi," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Iya, gak apa-apa, anggap saja rumah sendiri." Hari pertama terasa biasa saja. Aku memasakkan makanan untuknya, dan kami mengobrol ringan. Namun, malam pertama, kehadirannya di rumah ini membuat sesuatu dalam diriku berubah. Setelah makan malam, Rafa memilih duduk di ruang tamu, menonton TV sambil sesekali memainkan ponselnya. Aku yang baru selesai mencuci piring, memperhatikannya dari balik dapur. Ada sesuatu tentang cara dia bersandar, cara dia tersenyum kecil ketika melihat sesuatu di layar ponselnya, yang membuatku ingin lebih lama memperhatikannya. "Ibu gak capek?" Tiba-tiba suaranya memecah lamunanku. Aku tersenyum. "Enggak, Rafa. Ibu udah biasa begini." Ia menepuk kursi di sebelahnya. "Duduk dulu sini, Bu." Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya duduk di ujung sofa. Aku bisa mencium wangi tubuhnya, aroma khas parfum pria yang lembut bercampur dengan sedikit bau keringat maskulin. Entah kenapa, ada sesuatu dalam aroma itu yang membuatku merasa hidup kembali. "Ibu gak bosan di rumah terus?" tanyanya tiba-tiba. Aku kaget. "Kenapa nanya begitu?" Ia mengangkat bahu. Aku cuma mikir, kalau aku jadi ibu, aku pasti bakal ingin jalan-jalan, cari sesuatu yang seru. Hidup itu kan harus dinikmati. Aku tertawa kecil, menutupi kegugupan yang entah kenapa muncul. "Usia ibu udah gak muda, Rafa. Hidup ibu ya begini." Ia menoleh, matanya menatapku dengan intens. "Menurutku, ibu masih sangat cantik." Hatiku berdegup kencang. Aku tertawa, berusaha mencairkan suasana. "Dasar kamu, bisa aja." "Aku serius," katanya pelan. Aku merasa pipiku memanas. Aku buru-buru bangkit, berpura-pura merapikan gelas di atas meja. "Udah malam, kamu istirahat ya.
Besok ibu buatkan sarapan yang enak. Aku melangkah pergi sebelum Rafa bisa menambahkan sesuatu. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan menyandarkan punggungku ke belakangnya. Aku memegang dadaku yang berdetak begitu cepat. Aku tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tapi, satu hal yang aku tahu, sesuatu yang berbahaya baru saja dimulai. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku memejamkan mata, tetapi pikiranku terus memutar ulang percakapan dengan Rafa, tatapan matanya yang tajam, suaranya yang rendah dan dalam, dan ya Tuhan, pujiannya yang tak terduga, membuat tubuhku terasa hangat. Aku menggeliat di atas tempat tidur, mencoba mengabaikan perasaan yang mulai merayap dalam diriku. Ini salah, aku tahu itu. Tapi sejak kapan aku merasa begitu hidup, begitu diinginkan? Pagi datang, dengan sinar matahari yang menyelinap masuk melalui jendela. Aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan daster berbahan lembut yang sedikit lebih tipis dari biasanya. Entah kenapa, aku ingin terlihat lebih menarik pagi ini. Mungkin hanya kebetulan, atau mungkin ada bagian dari diriku yang menginginkan perhatian itu. Ketika aku keluar dari kamar, Rafa sudah duduk di meja makan, hanya mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Aku menelan ludah melihat tubuhnya yang begitu proporsional, lengan yang berotot, dada bidang yang tampak kuat. Sesuatu dalam perutku bergejolak. "Pagi, Bu," sapa Rafa dengan senyum yang terlalu menawan untuk pagi hari. "Pagi, Rafa. Tidur nyenyak?" tanyaku sambil menuangkan kopi. Ia mengangguk. "Nyenyak sekali. Rasanya nyaman banget di sini." Aku duduk di seberangnya, mencoba bersikap biasa. Tapi entah kenapa, aku merasakan tatapannya menelusuri tubuhku, memperhatikan dasterku yang sedikit membentuk lekuk tubuh. Jantungku berdegup lebih cepat. "Sarapan dulu, Ibu masak nasi goreng. Semoga kamu suka," ucapku berusaha mengalihkan pikiranku dari getaran aneh di antara kami. Kami makan dalam keheningan yang aneh. Sesekali Rafa melirikku, dan aku pura-pura tidak menyadarinya. Namun, ada satu momen yang membuat napasku tertahan. Saat aku hendak mengambil sendok, tanganku dan tangannya bersentuhan. Seharusnya itu tidak berarti apa-apa, tetapi aku bisa merasakan kulitnya yang hangat. Sebelum lanjut ke ceritanya, mohon bantuan teman-teman semua untuk like video ini sampai 250 like ya, agar target admin bisa tercapai, dan bantu subscribe channel Tinta Pena serta share video ini ke teman-teman kalian. Bagi yang sudah like video ini dan subscribe channel Tinta Pena channel, terima kasih banyak. Semoga selalu dimurahkan rezekinya. Mari kita lanjut ceritanya. Rafa tidak segera menarik tangannya. Ia justru menatapku dalam, seolah mencoba membaca pikiranku. "Ibu," suaranya nyaris seperti bisikan. Aku tersentak, buru-buru menarik tanganku. Maaf." Rafa tersenyum kecil, tapi sorot matanya berbeda. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menggoda. Siang itu, aku sibuk di dapur, mencuci piring saat tiba-tiba Rafa muncul dari belakang. Ia baru saja selesai mandi, rambutnya masih basah, dan aroma sabun maskulin bercampur dengan parfumnya memenuhi udara. "Ibu, butuh bantuan?" tanyanya, suaranya terdengar lebih dekat dari yang seharusnya. Aku menoleh dan nyaris tersentak. Rafa berdiri terlalu dekat. Aku bisa merasakan panas tubuhnya, bisa mencium aroma segarnya. "Gak usah, Rafa. Ibu bisa sendiri," jawabku buru-buru, tetapi tanganku sedikit gemetar. "Ibu kelihatan capek," ujarnya pelan. "Apa enggak sebaiknya istirahat sebentar?" Aku tersenyum kecil, mencoba mengabaikan debaran jantungku. "Ibu baik-baik saja." Tapi kemudian, tanpa diduga, Rafa mengulurkan tangannya, menyentuh lembut pundakku. Aku terdiam. Sentuhannya begitu ringan, hampir seperti angin, tetapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku menegang.
Kalau ibu butuh sesuatu, aku di sini, bisiknya. Aku menelan ludah. Suasana ini terlalu intens, terlalu berbahaya. Aku buru-buru melangkah pergi, mencoba mengendalikan diri. Tetapi di dalam kamar, aku bersandar pada pintu, menutup mataku, dan menyadari sesuatu. Aku tidak ingin ini berhenti. Malam itu, hujan turun dengan deras. Rafa duduk di sofa, menonton film, sementara aku berdiri di dapur, menyiapkan teh hangat. Hujan membuat udara menjadi lebih dingin, dan entah kenapa aku merasa lebih santai, lebih berani. Aku membawa 2 cangkir teh ke ruang tamu, duduk di sebelah Rafa. Ia menerima cangkir itu dengan senyum lembut. Terima kasih, Ibu. Aku mengangguk, menyesap tehnya perlahan. Suasana terasa begitu tenang, tetapi ada sesuatu di udara. Aku bisa merasakannya. Rafa tiba-tiba menoleh, menatapku dalam. Ibu kelihatan lebih cantik malam ini, ucapnya tiba-tiba. Aku terkesiap, merasa pipiku memanas. Jangan bercanda, Rafa. Aku serius. Aku menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tidak bisa berpaling. Kemudian, sebelum aku sempat berpikir, ia mengangkat tangannya, menyentuh pipiku dengan lembut. Aku tahu ini salah, bisiknya. Jantungku berdebar semakin kencang. Aku seharusnya menolak. Aku seharusnya bangkit dan pergi. Tetapi aku tetap diam, membiarkan jari-jarinya menyusuri wajahku. Dan saat bibirnya perlahan mendekat, aku tahu aku telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah kulewati. Bibir Rafa hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menyapu kulitku. Waktu seakan berhenti, dan di dalam dadaku, jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya bisa terdengar. Aku harus pergi. Aku harus menghentikan ini. Tapi aku tidak bergerak. Sebaliknya, aku justru menutup mata, membiarkan bibir Rafa menyentuh bibirku dalam ciuman pertama yang lembut, tetapi syarat akan ketegangan yang selama ini terpendam. Aku merasakan bibirnya yang hangat, ciumannya yang pelan tetapi menuntut, seolah ingin memastikan aku merasakan semuanya. Aku tahu ini salah, aku tahu aku mengkhianati suamiku. Tetapi dalam momen ini, di bawah hujan yang terus mengguyur di luar, di dalam rumah yang terasa begitu intim, aku tidak peduli. Tanganku naik, tanpa sadar, menyentuh pipinya, menariknya lebih dekat. Rafa merespons dengan mengalihkan tubuhnya mendekat, hingga kini kami hampir tidak memiliki jarak. Bibirnya bergerak lebih dalam, lebih menuntut, sementara tangannya merayap ke pinggangku, menarikku ke dalam dekapannya. Aku kehilangan kendali. Aku membiarkan tubuhku terhanyut dalam panas yang menyelimuti kami. Ibu, Rafa berbisik di antara ciumannya. Tangannya kini menyusuri punggungku dengan lembut. Aku hanya bisa menggumam, tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Aku telah melewati batas, dan aku tidak ingin berhenti. Kami berdua berbaring di sofa, napas kami masih memburu. Aku menatap ke langit-langit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rafa di sebelahku, kepalanya bersandar di bahuku, jemarinya menggenggam tanganku seolah enggan melepaskannya. Apa kita? Suaraku hampir tak terdengar. Kita tidak bisa mundur lagi, Bu. Rafa memotong kata-kataku, menatapku dengan mata yang penuh gairah. Dan aku tidak ingin mundur. Aku menelan ludah. Aku tahu ini akan menghancurkan banyak hal, tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku ingin ngemprut. Aku ingin merasakan ngemprut lagi. Aku ingin merasakan hidup kembali. Malam itu, Rafa tidak kembali ke kamarnya. Ia tetap berada di sampingku, memelukku erat seolah takut aku akan pergi. Dan akhirnya, kami ngemprut sampai 2 kali. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Rafa masih terlelap di sampingku, tubuhnya setengah tertutup selimut. Aku menatapnya,
mengamati wajahnya yang begitu damai saat tidur. Aku seharusnya merasa bersalah. Aku seharusnya merasa jijik pada diriku sendiri. Tapi yang aku rasakan justru sebaliknya. Ada kepuasan yang mengalir dalam diriku. Kepuasan yang sudah lama tidak kurasakan dalam pernikahanku. Aku bangkit perlahan, berjalan menuju dapur untuk membuat sarapan. Namun, aku baru saja menyalakan kompor ketika lengan kekar melingkari pinggangku dari belakang. "Pagi Ibu," bisik Rafa di telingaku. Aku menggigit bibir. Suaranya yang serak karena baru bangun tidur terdengar begitu menggoda. "Pagi Rafa," jawabku pelan. Ia tidak melepaskan pelukannya. Sebaliknya, ia justru semakin mempererat dekapannya. Dagunya bertumpu di pundakku. "Aku suka kayak gini," katanya. Suaranya terdengar puas. Aku hanya tersenyum kecil. Aku juga menyukainya. Tapi sampai kapan? Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kebersamaan yang semakin intens. Setiap kali suamiku berangkat kerja, Rafa dan aku akan menikmati waktu berdua, baik di rumah maupun di luar. Aku mulai berdandan lebih sering, mengenakan pakaian yang lebih menarik. Rafa memperhatikan setiap perubahan itu, dan ia selalu memastikan aku tahu betapa cantiknya aku di matanya. "Aku iri dengan suami Ibu," katanya suatu hari saat kami duduk di taman belakang. Aku mengerutkan dahi. "Kenapa?" Rafa tersenyum kecil, matanya menatapku dengan cara yang membuatku sulit bernapas. "Karena dia punya wanita luar biasa seperti Ibu, dan dia tidak menyadarinya." Hatiku mencelos. Kata-katanya menusuk sesuatu dalam diriku, sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Bastian tidak pernah benar-benar melihatku lagi. Aku menunduk, menatap cangkir teh di tanganku. "Rafa, kita harus berhenti." Ia menghela napas, lalu menyentuh daguku, mengangkat wajahku agar aku menatapnya. "Ibu yakin ingin berhenti?" Aku membuka mulut, ingin mengatakannya, tapi yang keluar hanyalah desahan pelan saat Rafa menempelkan bibirnya di leherku, menyusuri setiap inci kulitku dengan penuh kelembutan. Dan saat itu aku tahu, aku tidak ingin berhenti. Aku telah tenggelam dalam dunia yang kubangun bersama Rafa, dan aku tidak tahu apakah aku ingin kembali. Aku kini hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di siang hari, aku adalah Laras, istri yang setia, ibu rumah tangga yang sempurna di mata suami dan anak-anakku. Aku menyiapkan makanan untuk Bastian, mengurus rumah, dan berpura-pura semuanya berjalan seperti biasa. Aku tersenyum, tertawa, dan memainkan peran yang telah kupahami selama bertahun-tahun. Tetapi di malam hari, atau saat suamiku tidak ada, aku menjadi seseorang yang berbeda. Aku adalah wanita yang membiarkan dirinya tenggelam dalam api godaan, yang merasakan kembali gairah yang telah lama padam. Rafa adalah dunia baruku. Satu-satunya tempat di mana aku merasa diinginkan, diperhatikan, dan dipuja dengan cara yang Bastian tak pernah lakukan lagi. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini berbahaya. Tapi aku juga tahu, aku tidak ingin berhenti. Malam itu, setelah menghabiskan waktu dengan Rafa, aku kembali ke kamar tidurku. Bastian sudah tertidur. Dengkurannya pelan tetapi stabil. Aku berdiri di tepi tempat tidur, menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar dicintai oleh suamiku. Kapan terakhir kali dia mengemprutku? Kapan terakhir kali dia bertanya, apakah aku bahagia? Jawabannya membuat dadaku terasa sesak. Aku masuk ke dalam selimut, membelakangi Bastian, tetapi aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku hanya bisa mengingat tangan Rafa yang menyentuhku, bibirnya yang berbisik di telingaku, matanya yang menatapku seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia ini. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanya kesalahan sesaat, bahwa aku masih bisa mengendalikan semuanya. Tapi aku salah.
Bastian mulai curiga. "Kamu kelihatan beda, Ras," katanya suatu malam saat kami duduk di meja makan. Aku menoleh, berusaha tersenyum. "Beda gimana?" Dia menatapku dengan mata menyipit, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. "Aku nggak tahu. Kamu lebih sering melamun, dan kamu juga lebih perhatian sama penampilanmu akhir-akhir ini." Jantungku berdegup lebih cepat. "Emang itu salah?" tanyaku, mencoba terdengar santai. Bastian menggeleng. "Enggak, cuma kamu berubah. Aku cuma pengen tahu kenapa." Aku buru-buru mengambil piring kotor dan beranjak ke dapur, menghindari tatapannya yang terasa menekan. Aku bisa merasakan kecurigaannya semakin kuat. Aku harus lebih hati-hati. Aku harus memastikan bahwa tidak ada yang berubah di matanya. Tetapi semakin aku berusaha menjaga rahasia ini, semakin sulit rasanya. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makanan, ponselku bergetar. Pesan dari Rafa. Aku ingin ngemprut lagi dengan ibu. Aku menelan ludah, melirik ke arah jejam. Bastian belum pulang. Aku bisa pergi sebentar, bertemu Rafa, dan kembali sebelum suamiku tiba. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil tas dan bergegas keluar rumah. Kami bertemu di sebuah tempat yang cukup tersembunyi, jauh dari keramaian. Begitu aku sampai, Rafa langsung menarikku ke dalam pelukannya. "Aku rindu," bisiknya. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku larut dalam dekapannya. Aku tahu aku tidak boleh terus seperti ini, tetapi aku juga tidak bisa menolak perasaan ini. "Rafa, ini semakin berbahaya," bisikku lirik. "Aku gak peduli," katanya sambil menatapku dalam. "Aku cuma ingin kamu. Aku ingin kita ngemprut." Aku terdiam. Kata-katanya seharusnya membuatku takut, tetapi justru membuatku semakin tenggelam. Tiba-tiba, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari Bastian. Aku tersentak, buru-buru menjauh dari Rafa dan mengangkat telepon. "Ras, kamu di mana?" Suara suamiku terdengar datar, tetapi ada sesuatu di balik nada suaranya yang membuatku merinding. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku baru keluar sebentar, belanja. "Henning, cepat pulang." Aku merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika aku sampai di rumah, Bastian sudah berdiri di ruang tamu, menungguku. Matanya menatapku tajam, penuh pertanyaan yang belum diucapkan. Aku menelan ludah. Apakah dia tahu? Aku berusaha tetap tenang, berjalan melewatinya seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi saat aku hendak masuk ke dalam kamar, suaranya menghentikanku. "Laras." Aku berhenti, tetapi tidak menoleh. "Apa ada yang ingin kamu ceritakan kepadaku?" Jantungku berdetak begitu keras, hingga aku yakin dia bisa mendengarnya. Aku menggenggam erat tas di tanganku, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Aku bisa berbohong. Aku bisa terus menyembunyikan ini. Atau aku bisa menghadapi kenyataan bahwa dunia yang selama ini kubangun mungkin akan runtuh. Aku berdiri di depan pintu kamar. Punggungku terasa kaku dan telapak tanganku berkeringat. Suara Bastian menggantung di udara. "Apa ada yang ingin kamu ceritakan kepadaku?" Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdebar tak beraturan. Dalam sekejap, semua yang telah kulakukan dengan Rafa terputar kembali dalam kepalaku. Tatapan penuh hasratnya, sentuhannya yang lembut, ciumannya yang membakar, dan bisikan-bisikan yang selalu membuatku melupakan segalanya. Aku bisa berbohong. Aku bisa berkata bahwa semua baik-baik saja. Tapi aku tahu Bastian bukan orang bodoh. Aku berbalik perlahan, menatap suamiku yang berdiri dengan tangan terlipat di dada. Sorot matanya tajam, tetapi bukan kemarahan yang kutemukan di sana. Yang kulihat adalah luka. "Bastian," suaraku hampir tak terdengar. Ia menatapku, menunggu. Aku menggigit bibir,
mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi lidahku terasa keluh. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa aku telah mengkhianatinya? Bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Kamu berubah, Laras. Suaranya datar, tetapi ada getir yang terselip di sana. Dan aku tahu, bukan hanya perasaanku saja yang mengatakan itu. Aku menunduk, merasakan gelombang rasa bersalah menamparku bertubi-tubi. Aku membuka mulut, tetapi kata-kataku terhenti. Aku melihatnya menghela napas, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Aku gak mau dengar kebohongan, katanya akhirnya. Aku mau kebenaran. Aku menutup mata, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin berbohong. Suaraku gemetar. Aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Henning. Bastian tetap diam, tetapi aku bisa merasakan udara di antara kami menjadi lebih berat. Aku ngemperut sama orang lain, lanjutku dengan suara yang lebih lirih. Satu kalimat itu cukup untuk membuat Bastian menegang. Rahangnya mengeras dan tinjunya mengepal. Siapa? Tanyanya dengan nada yang lebih dingin. Aku menggigit bibir. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak bisa menghancurkan segalanya dengan begitu cepat. Laras, suaranya lebih tegas kali ini. Aku menggeleng. Air mata mulai menggenang di mataku. Tolong, jangan paksa aku. Ia terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Tawa pahit yang tidak pernah kudengar darinya sebelumnya. Aku sudah punya firasat, katanya akhirnya. Aku cuma butuh kepastian, dan sekarang aku tahu. Aku menggigit bibir, menahan isak tangis yang ingin pecah. Kenapa, Laras? Tanyanya. Kali ini suaranya lebih pelan, lebih hancur. Apa aku kurang untukmu? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan tentang kamu yang kurang, bisikku. Ini tentang aku yang merasa kosong. Bastian terdiam. Aku bisa melihat napasnya naik turun, tanda bahwa ia berusaha menahan emosinya. Lalu, ia melangkah mundur. Aku butuh waktu, katanya datar. Jangan bicara padaku dulu. Setelah itu, ia berbalik, berjalan keluar dari rumah tanpa menoleh. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, aku menyadari sesuatu. Aku mungkin baru saja kehilangan segalanya. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang menyiksa. Bastian menghindariku, lebih sering pulang larut malam, atau bahkan memilih menginap di kantor. Aku mencoba berbicara padanya, tetapi setiap kali aku mendekatinya, ia hanya akan menggeleng dan pergi. Rafa, di sisi lain, terus menghubungiku. Ia ingin bertemu, ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menemuinya sementara dunia yang aku bangun selama puluhan tahun sedang runtuh di hadapanku. Lalu, suatu malam, Bastian akhirnya pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu, menatapku dengan mata yang telah kehilangan sinarnya. Aku ingin tahu satu hal, katanya dengan suara pelan. Aku mengangguk, menahan napas. Apa kamu pernah menyesal? Aku terdiam. Aku seharusnya mengatakan ya, aku seharusnya menangis dan memohon maaf. Tetapi, aku tidak bisa berbohong. Aku menggeleng. Tidak, bisikku. Bastian menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh kepedihan. Kalau begitu, aku juga tidak akan menyesal mengambil keputusan ini. Jantungku mencelos. Bastian, maksudmu? Ia menatapku dalam-dalam. Aku ingin kita berpisah. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya, berharap ia hanya mengancam, tetapi yang kulihat hanyalah ketegasan di matanya. Aku sudah memikirkannya, lanjutnya. Aku bisa mencoba memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi, dan kamu sendiri tidak menyesalinya. Jadi, untuk apa kita bertahan? Air mataku akhirnya jatuh. Bastian, aku tidak ingin kehilanganmu. Ia tersenyum kecil.
terlambat, Laras. Setelah itu, ia bangkit berjalan ke kamar dan meninggalkanku sendirian di ruang tamu dikelilingi oleh kehancuran yang kubuat sendiri. Bulan-bulan berlalu dan akhirnya aku resmi bercerai dengan Bastian. Aku tidak berusaha mempertahankan pernikahan kami karena aku tahu pada akhirnya akulah yang menghancurkannya. Rafa, aku mencoba bersamanya, mencoba membangun sesuatu yang baru. Tapi semakin aku mengenalnya di luar hubungan terlarang yang kami jalani, semakin aku sadar bahwa dia bukan seseorang yang bisa menemaniku seumur hidup. Apa yang kami miliki hanyalah nafsu dan obsesi sesaat, bukan cinta sejati. Akhirnya, aku melepaskannya juga. Dan disinilah aku sekarang sendiri merenungi semua yang telah terjadi. Aku tidak menyesal atas apa yang kulakukan, karena aku sadar di balik semua kehancuran ini, aku telah menemukan diriku sendiri. Tetapi aku juga tahu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya, dan aku harus menerima itu seumur hidupku. Cerita tamat.